Akan kembali. Oke, baik. Hari ini penjelasan tentang persiapan tema skripsi ya, teman-teman. Nanti apa yang saya sampaikan ini bisa untuk teman-teman mencermati apakah tema yang dipilih gitu ya. Ini nanti sudah bisa menuju ke konten-konten yang harus diperhatikan dalam eh, penjelasan hari ini. Oke, yang pertama masalah sudah terlihat di layar ya, masalah. Kita di dalam membuat tugas akhir atau skripsi, teman-teman harus memiliki masalah dulu. Masalah itu apa? Masalah itu adalah antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Artinya, teman-teman itu harus mencari masalah di tempat yang mau diteliti atau mencari fenomena-fenomena masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Nah, cara mengeceknya itu adalah dengan tadi, antara harapan dan kenyataan tidak sesuai itu sama dengan masalah. Mari kita kasih contoh. Harapan misalnya, ini saya kasih contohnya di konteks eh, PIO ya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi untuk konteks yang lain. Misalnya harapan, karyawan itu memiliki komitmen kerja yang tinggi. Jadi harusnya gitu ya, sebuah perusahaan pasti berharap ada komitmen kerja yang tinggi dari karyawannya seperti itu. Tapi kenyataannya gitu ya, karyawannya komitmen kerjanya rendah gitu. Nah, teman-teman harus mencari bentuk-bentuk perilaku komitmen kerja rendah itu apa. Nah, disebutin. Misal nih ya, hadir tuh tidak tepat waktu, kurang disiplin, telat mulu, sering absen, sering izin gitu ya. Apalagi pekerjaannya eh, selalu tertunda-tunda, misalnya target itu 2 hari selesai, tapi dia jadi berapa hari dan kayak gitu-gitu ya. Nah, artinya indikator perilaku dari komitmen kerja yang rendah tadi, teman-teman harus cari variabel atau teori tentang komitmen kerja, mulai dari definisinya, terus dicari aspek-aspeknya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa tadi indikator perilaku yang kalian kalian anggap itu adalah perilaku komitmen kerjanya rendah, itu benar nggak? Nah, cara ngeceknya adalah dengan melihat di aspek-aspeknya. Jadi dari aspek-aspek komitmen kerja itu nanti dari teori tertentu, teman-teman lihat, misalnya, ini saya nggak hafal juga ya aspek komitmen kerja gitu ya. Misalnya aspeknya salah satunya adalah kedisiplinan kerja tadi. Nah, salah satu indikator perilakunya memang benar bahwa dia tidak disiplin kerjanya, terlambat, datang terlambat, sering izin, sering sakit dan sebagainya gitu. Nah, berarti muncul nih satu aspek. Lihat lagi aspek berikutnya. Jadi misalnya ada 4 aspek, keempat-empat aspek itu memang menunjukkan indikator perilakunya muncul dan memang rendah gitu loh. Jadi kan harusnya tadi kalau komitmen kerjanya tinggi, kedisiplinan kerjanya itu bagus gitu ya. Nah, tapi faktanya di lapangan ternyata komitmen kerjanya rendah. Salah satu aspeknya adalah kedisiplinan kerja, misal gitu. Nah, nanti lihat lagi di aspek lain, muncul nggak? Dari 4 aspek, muncul semua nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih ingat di mata kuliah kita observasi wawancara kemarin kan kita melakukan hal yang sama. Cari teorinya, definisinya, diturunkan menjadi definisi operasional. Bedakan ya definisi teoritis sama definisi operasional. Teoritis itu artinya dari suatu tokoh tertentu gitu ya secara teoritis. Definisi operasional itu adalah definisi di lapangan. Misal kalau teoritis nih komitmen kerja adalah begini 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 gitu kata suatu teori ya. Tapi kalau di operasional yang orang umum paham, simpelnya adalah komitmen kerja adalah eh, apa setia terhadap pekerjaannya, misalnya gitu. Memegang teguh kesediaan dalam bekerja, misalnya gitu. Itu definisi operasional. Nah, ini yang kita turunkan, kita cek di aspek-aspeknya. Ingat kan di gaya observasi dan wawancara, teman-teman juga membuat aspek-aspeknya kan. Nah, seperti itulah untuk melihat indikator perilakunya. Jadi kalau memang dari perilaku itu muncul dari semua aspek, berarti memang benar ini masalah di situ. Tapi kalau ternyata dari indikator perilakunya nggak sesuai, Bu, sama aspek komitmen kerja ya, berarti bukan komitmen nih masalahnya. Cari lagi teorinya yang sesuai, seperti itu. Nah, jadi salah satu cara mencari masalah tadi adalah dengan mengecek harapan dan kenyataan tidak sesuai. Terus kita cek dari sisi teoritisnya, di mana perilaku yang muncul, apakah sesuai dengan aspek tertentu, di aspek tersebut itu merujuk kepada teori apa. Nah, si masalah ini yang menjadi variabel tergantungnya, teman-teman. Dependennya. Ini kalau
contoh kasusnya di kuantitatif ya. Kalau di kualitatif, cara mencari masalahnya juga sama seperti ini. Antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Bedanya kalau kualitatif, variabelnya cuma satu kan, masalah doang. Hanya si variabel masalah saja yang digali. Nah, tapi kalau di kuantitatif itu dua variabel biasanya antara hubungan dengan ini dan ini gitu ya. Nah, begitu cara mencari variabel tergantung ya atau masalah dalam suatu teoritis atau variabel. Nah, ini teman-teman silahkan nanti temanya dicek kembali dari tema ini tuh masalahnya apa. Tema tuh nggak mesti langsung jadi judul ya, tapi tema itu mungkin gambaran besar kalian melihat sebuah masalah di tempat tertentu, coba dikerucutkan menjadi tadi harapannya apa, kenyataannya seperti apa. Kalau tidak sesuai berarti itu masalah. Tapi kalau antara harapan dan kenyataan itu masih oke, jadi misalnya harapannya komitmen kerja tinggi Bu gitu, tapi kenyataannya komitmen kerja rendah. Coba dicek indikator pelakunya. Ternyata tadi dicek per aspek. Tidak semua aspek muncul, bahkan cuma satu aspek yang muncul. Berarti ini bukan komitmen. Coba dicari lagi. Nah, kayak gitu. Oke ya, clear. Ini dari sisi masalah. Lanjut, setelah kalian mendapatkan masalah, gitu ya, kita masuk kepada faktor lain selain yang masalah tadi. Ini kalau kita ambil contoh yang kuantitatif ya, gitu ya. Kalau tadi kualitatif kan cuma satu variabel aja cukup, gitu ya. Misalnya apa? Ambil contoh kualitatif, misalnya eh, stres, gitu ya. eh Stres pada perawat di perawat yang bertugas di ICU di rumah sakit mana, gitu. Atau boleh coping behavior pada perawat yang bekerja di eh, ICU di rumah sakit mana. Nah, kalau kualitatif kan seperti itu ya. Jadi cuma fokus pada satu variabel dan variabel itu adalah variabel masalah. Nah, kalau yang seperti itu tidak berlaku penjelasan saya di slide yang ini. Tapi kalau teman-teman melihat lebih dari satu variabel, maka ini akan masuk penjelasan berikut ini. Tadi setelah kita mendapatkan masalah, itu berarti masuk ke variabel tergantungnya, maka kita mencari variabel bebasnya atau independennya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah, tadi kan udah dapat contohnya komitmen kerja misalnya ya. Nah, kita cari teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen kerja. Biasanya kan ada banyak faktor eksternal misalnya, faktor internal, faktor lingkungan, faktor reward misalnya, gaji, upah, dan sebagainya gitu ya. Nah, dari faktor-faktor itu, teman-teman cari penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa dari poin-poin setiap faktor tadi, mana yang paling dominan dalam mempengaruhi si variabel tergantungnya tadi. Jadi misalnya nih, salah satu faktornya tadi misalnya terkait upah gitu, atau pendapatan yang diterima oleh karyawan. Maka kita akan cari judul-judul penelitian yang mengatakan ada hubungan pengupahan, misalnya gitu ya, ada hubungan pendapatan terhadap komitmen kerja. Nah, lihat di situ. Hasilnya membuktikan berapa persen nih pengupahan mempengaruhi si komitmen kerja. Besar nggak persentasenya? Nah, nanti dari sejumlah faktor-faktor itu, tadi misalnya upah, lingkungan kerja. Nah, cari lagi nih penelitian yang mengatakan lingkungan kerja mempengaruhi sekian persen. Dari persentase tertinggi tersebut, itulah yang diambil menjadi variabel bebasnya. Gitu. Itulah yang mempengaruhi. Mempengaruhi itu artinya eh, si independennya, si variabel bebas. Karena variabel bebas itu kan mempengaruhi variabel tergantungnya. Cara ngeceknya adalah dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ini. Jadi nanti bisa judulnya misalnya hubungan gitu ya antara persepsi terhadap lingkungan kerja gitu. Kenapa ditambahin persepsi? Kenapa nggak cuma lingkungan kerja? Karena lingkungan kerja ini bukan variabel psikologis, teman-teman. Lingkungan kerja itu adalah konteks tempat. Nah, teman-teman perlu menambahkan variabel di depannya untuk bisa diukur, yaitu misalnya persepsi terhadap lingkungan kerja, kenyamanan lingkungan kerja, pemahaman lingkungan kerja, sikap terhadap lingkungan kerja. Nah, harus ada variabel psikologisnya agar dia setara, sama-sama variabel sehingga bisa diukur. Nah, cara ngeceknya tadi, cari faktor-faktor yang paling dominan. Si faktor paling dominan itu paling besar pengaruhnya, maka itu yang dijadikan variabel bebas. Gitu. Kebayang ya, si variabel tergantung itu cara nyarinya gimana, si variabel bebas itu bagaimana.
Oke, clear. Silahkan nanti lagi-lagi dicek dengan tema yang sudah teman-teman buat. Bisa menjawab nggak mana tergantungnya, mana bebasnya gitu ya. Lanjut, setelah teman-teman sudah dapet variabel bebasnya, variabel tergantungnya gitu ya, kita masuk ke metode penelitian. Yang secara umum biasa dipakai itu adalah si tiga hal ini. Kuantitatif, kualitatif, eksperimen. Nah, kenapa saya seperti overview ya hari ini? Padahal mungkin teman-teman sudah di luar kepala nih. Cara mencari masalah gitu ya. Cara mencari judul gitu. Mungkin teman-teman udah di luar kepala nih. Tapi kok Bu Dewi kok overview gitu. Ini agar saya meluruskan lagi pemahamannya teman-teman gitu ya. Nah, kadang-kadang hasil evaluasi saya masih bingung. Kuanti itu yang kayak apa, kuali itu yang kayak apa gitu ya. Nah, kuantitatif itu adalah analisa menggunakan data statistik atau perhitungan angka-angka gitu ya. Jadi judul-judul yang berkaitan dengan kuantitatif itu biasanya pakai kata hubungan di depannya, hubungan antara ini dan ini. Bisa pakai perbedaan stres kerja antara karyawan yang kuliah, karyawan yang melanjutkan studi gitu ya. Perbedaan stres kerja antara karyawan yang melanjutkan studi dengan karyawan yang tidak melanjutkan studi. Nah, itu perbedaan misalnya. Perbedaan itu tetap pakai kuantitatif karena nanti analisanya namanya pakai uji T, teman-teman. Kalau hubungan itu pakainya korelasi. Kalau dua variabel dia korelasi produk momen. Kalau tiga variabel nanti analisis regresi. Nah, gini-gini kalian harus paham. Jangan cuma tahu tema tapi nggak tahu nanti gimana ngolahnya, teknik olah statistiknya pakai apa. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sih kuantitatif seperti itu. Jadi kalian harus punya pemahaman terhadap bagaimana nanti mengolahnya, pakai teknik olah statistik apa, kayak gitu ya. Terus, kalau yang kualitatif ini adalah menarasikan, mendeskripsikan. Karena kemarin teman-teman ini melalui proses observasi wawancara bersama saya gitu ya. Jadi teman-teman pasti paham yang saya maksud dengan analisa wawancara, yaitu seperti tugas OW kemarin, teman-teman. Jadi kalian harus membuat guide observasi, guide wawancara dari aspek tersebut, aspek dari variabel tergantung. Terus masih ingat kan ya, setiap jawaban itu dianalisa satu-satu, dikasih tanda meaning unitnya, dikasih tanda makna deskriptifnya, interpretatifnya, terus disimpulkan di bawah, terus diintegrasikan data observasi wawancaranya. Jadi bayangkan satu subjek aja dinarasikan seperti itu dan bisa bisa jadi kita wawancaranya nggak cuma sekali karena agar aspeknya itu muncul semua bisa dua tiga kali. Tentu saja perbatimnya juga diketik sebanyak itu gitu ya. Analisa wawancaranya di highlight satu-satu kuning-kuning itu masih ingat kan ya? Gitu. Dibuat makna interpretatifnya, makna deskriptifnya, dibuat narasinya. Padahal subjeknya minimal tiga misalnya. Subjek minimal 3, ditambah ada signifikan other bahasanya di kualitatif ya. Jadi kan misalnya subjeknya adalah korban perceraian misalnya gitu. Ada 3 korban perceraian, tapi kita harus mendapatkan signifikan other dari masing-masing 3 orang ini. Signifikan other itu siapa? Orang lain selain si subjek, yaitu orang terdekat yang memahami tentang permasalahan dia. Jadi nanti kita bisa kayak apa tuh, mengcompare, membandingkan statement dari si siapa si subjek dengan statement dari orang terdekatnya sama nggak, nyambung nggak gitu. Nah, jadi subjeknya 3, signifikan other-nya 3. Berarti 6 analisa wawancara yang harus teman-teman lakukan seperti model kemarin OW. Meaning unit, coding, makna deskriptif, interpretatif, dan sebagainya. Itulah si kualitatif. Dari narasi itu baru dipindahkan ke bab 4 di hasil analisa wawancara. Atau di pembahasan, atau hasil penelitian. Seperti itu. Per subjek. Sampai dibuat kesimpulan. Per aspek dikategorikan. Muncul nggak kayak gitu? Nah, oke, clear ya. Yang analisa wawancara kualitatif gitu ya. Teman-teman sudah melalui prosesnya berarti sudah tahu harus bagaimana gitu ya. Tiba-tiba mual pas kualitatif ya. Oke, lanjut ke eksperimen. Nah, kalau eksperimen, ini kita memberikan sebuah perlakuan atau intervensi, terus kita ukur seberapa efektif intervensi ini sebelum dan sesudahnya. Lagi-lagi saya ambil contoh kasusnya, konteksnya Pio ya. Misal, penelitiannya adalah
mau melihat efektivitas pelatihan leadership, misal gitu ya, pelatihan kepemimpinan gitu ya, terhadap eh, terhadap motivasi kerja gitu ya, atau terhadap kemampuan memimpin di level pimpinan supervisi, misalnya supervisor misalnya gitu. Nah, artinya kita itu bikin dulu modul pelatihannya, teman-teman. Modul pelatihannya itu karena kita ini masih amatir gitu ya, masih belajar, maka itu harus direview professional judgment. Psikolog, apa praktisi yang paham tentang si modul pelatihan kepemimpinannya ini. Itu direview dulu. Habis itu teman-teman uji cobakan. Uji cobakan belum kepada subjek yang sesungguhnya, teman-teman uji coba lakukan penelitian itu. Setelah dilakukan lakukan penelitian itu, lakukan pelatihan itu, pelatihan kepemimpinan. Terus teman-teman evaluasi. Misal nih, itu bikin modul sampai materi detailnya loh ya. Misalnya tuh, pelatihan sehari jam 8 sampai jam 4, materinya kita yang memikirkan sebagai peneliti. Jadi misalnya materi satu adalah pengenalan diri, materi dua adalah eh, teori-teori kepemimpinan, materi tiga adalah praktek dalam memimpin, misalnya melakukan coaching, melakukan mentoring gitu ya. Terus apalagi ke terakhir misalnya evaluasi terhadap kemampuan memimpin. Nah, saat kita uji coba tuh modulnya, belum sama subjek sesungguhnya, kita analisa, ternyata wah nggak cocok nih, ternyata dikasih teori kepemimpinan, nggak masuk, berarti ganti nih, ganti apa lagi? Ternyata butuh kemampuan berkomunikasi yang penting, ganti materinya, susun lagi. Itu sampai ke detail-detail ice breakingnya apa, tata cara ice breakingnya gimana, itu semua detail di modul. Pakai alat atau bahan apa, nah gitu. Setelah diuji coba, clear modulnya, barulah kita lakukan penelitian ke subjek sesungguhnya. Kasih pelatihan, kita boleh melibatkan pihak ketiga, misalnya yang mengisi pelatihan kan harus trainer yang memang memiliki kemampuan di bidang memimpin gitu ya, misalnya memiliki kompetensi sebagai pengisi pelatihan kepemimpinan. Nah, boleh kita pakai pihak ketiga, tapi si pihak ketiganya itu yang menjadi trainer itu harus sesuai dengan modul kita. Nah, nanti akan ada pretest dan posttest, ada pemberian skala tentang kemampuan memimpin tadi sebelum dan sesudah pelatihan, terus diukur. Terus dibandingkan seberapa besar perubahannya sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Dari sisi kognitif berubah enggak, dari sisi afektif berubah berapa persen, dari sisi perilaku berubah enggak. Nah, seperti itu contoh eksperimen. Kalau nggak salah, kakak tingkat yang pakai eksperimen itu Mbak Septi itu tentang pelatihan bullying kalau nggak salah karena dia memang sangat bukan pelatihan bullying sorry. Eh Pelatihan terhadap apa ya handle untuk nggak bully lah intinya gitu. Kalau bullying berarti sih ngajarin bully ya. Itu dia bikin kayak metode bullying corner kayak gitu. Terus itu dia kasih intervensi. Kalau nggak salah bukan cuma sekedar pelatihan tapi kayak ada sesi konselingnya, coachingnya terus diukur sebelum dan sesudahnya ada nggak perubahan pada diri subjek terhadap tadinya itu sangat traumatik dengan bully, terus ada penurunan respon terhadap bully gitu. Jadi semakin lebih menguatkan dirinya. Kalau nggak salah kayak gitu tuh si Mbak Septi. Nah, seperti itu eksperimen teman-teman. Jadi eksperimen ini juga ada sisi kuantinya. Kenapa? Karena mengukur sebelum dan sesudahnya pakai metode apa? Apakah skala, pretest, post-testnya gitu ya. Ada juga yang model kualitatif. Misalnya dia ukur sebelumnya, dia jelaskan indikator perilakunya gini-gini, sesudah dikasih pelatihan, terus diukur lagi misalnya ada perubahan perilaku nggak dinarasikan. Boleh pilih eksperimen mau pakai alat ukurnya mengukur sebelum dan sesudah intervensi itu mau pakai statistik atau eh kuali seperti itu. Oke, ini yang secara umum ya teman-teman. Nah, lagi-lagi silahkan pikirkan tema teman-teman itu mendekati yang mana antara kuanti dan kuali dan eksperimen gitu ya. Nah, berikutnya masuk kepada yang ini kalau bahasa saya next level ya. Jadi kalau yang secara umum kan tiga tadi, kuali, kuanti, eksperimen. Ini next level yang biasanya dilakukan di sudah level S2 gitu ya, atau bahkan S3 gitu ya. Nanti mungkin Pak Amin boleh share gitu ya, Pak Amin pas S2 pakai metode apa, pas S3 kemarin dokter pakai apa gitu ya. Nah, ini ada research and development atau R&D istilahnya.
Dalam si metode penelitian yang ini itu bertujuan dalam menguji, menciptakan sebuah produk atau menyempurnakan produk yang sudah ada, baik itu berupa perangkat keras, lunak, produk pendidikan atau apa aja. Misal saya ambil contoh R&D itu, jadi kemarin saya terlibat di sebuah eh, penelitian gitu ya, kajian tentang pembuatan modul kurikulum eh, link and match gitu ya, link and match antara eh, dunia industri dengan sekolah SMK. SMK-nya fokus di pariwisata, seperti itu. Jadi peneliti itu membuat sebuah modul kurikulum gitu ya, terus memastikan apakah modul kurikulum ini bisa dipakai nggak di semua SMK pariwisata yang ada di Jogja. Nah, berarti kan menciptakan produk modulnya, terus diuji coba, terus dievaluasi apakah optimal apa enggak. Kayak gitu. Jadi tahapannya tuh kalau nggak salah ada sekitar 10 tahapan R&D itu teman-teman. Mulai dari tadi melihat dulu problematika di lapangan gitu ya di SMK-SMK memang belum ada nggak modul kurikulum yang berbasis industri misalnya gitu. Terus yang mau disasar seperti apa industrinya gitu ya. Jadi konsepkan dulu, setelah dikonsep diuji coba, terus melihat respon pasar. Jadi ngundang seluruh SMK di Jogja, dapat masukan-masukan terhadap modulnya. Terus eh, mengundang stakeholder ya, misalnya nanti user dari lulusan SMK itu diterima di industri apa aja, itu diundang juga. Ada fokus group discussion-nya, dapat masukan kayak gitu. Terus sudah nanti fix modulnya itu kayak ada diseminasi itu kayak penyampaian secara terbuka kepada publik bahwa ini modul sudah oke, terus dimasukkan ke dinas pendidikan, diuji coba di sekolah-sekolah, terus dicek lagi efektivitasnya kayak gitu-gitu. Ya itu seperti itu R&D. Jadi menciptakan sebuah produk, disempurnakan atau diuji coba, terus diukur. Otomatis ini waktunya relatif lebih panjang teman-teman. Karena melihat efek dari produk itu kan bukan persoalan sebulan 2 bulan kan gitu ya. Nah sementara kalau tadi yang eksperimen itu masih bisa diukur pelatihan sehari, sebelum pelatihan diukur, sesudah pelatihan diukur, 2 minggu pasca pelatihan diukur kembali, sebulan kemudian diukur lagi itu masih bisa. Jadi durasinya masih relatif, masih bisa tidak terlalu panjang. Sebulan, 2 bulan tuh masih oke. Tapi kalau R&D ini butuh waktu yang lebih panjang. Karena sampai harus mendapatkan feedback terhadap produknya gitu ya. Nah ini R&D namanya. Ini levelnya biasanya tadi tesis atau disertasi. Nah, berikutnya karena kemarin Mbak Vinda menyinggung-nyinggung meta-analisis gitu ya. Ini saya sebutkan juga di sini gitu. Karena sebenarnya meta-analisis ini adalah sudah next level juga, Mbak gitu. Biasa dipakainya di tesis atau di disertasi. Apa itu? Dia menggabungkan hasil dari beberapa studi penelitian secara kuantitatif. Jadi misalnya sudah pernah diteliti tentang variabel apa, itu digabungkan, tapi untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Nah, seringkali evaluasi efektifnya ini harus berupa intervensi atau terapi gitu. Jadi nggak cukup hanya sekedar kita kayak studi literatur, dibaca semua beberapa penelitian, terus kita simpulkan analisa enggak. Tapi artinya dari beberapa penelitian itu kita mengambil sebuah poin, kita meng-create juga sebuah intervensi, terus kita ukur lagi memang efektivitasnya. Bedanya ini diukurnya lebih secara statistik kayak gitu. Nah, ini pun di tesis dan disertasi biasanya gitu. Karena udah next level gitu. Nah, saya kembalikan ke teman-teman gitu, mau pilih metode penelitian yang seperti apa gitu ya. Silahkan mengukur juga kemampuan diri satu, eh, waktu, manajemen waktunya teman-teman juga karena kerja dan sebagainya gitu. Jadi tolong sambil dicek-cek kembali metodenya apa, sambil difokuskan kembali temanya sesuai nggak sama metode tersebut. Oke, lanjut. Kalau metode penelitian sudah, kita masuk ke teknik sampling. Ini juga yang sering terjadi gagal paham gitu ya di teman-teman yang bahkan sudah skripsi pas ujian pendadaran masih bingung teknik samplingnya apa gitu ya. Lagi-lagi teman-teman harus literasi loh, banyak baca gitu. Kalau nggak pasti bingung lah gitu ya. Ada dua jenis teknik sampling teman-teman.
probability sampling sama non probability sampling. Jangan teman-teman mengira ini hanya untuk kuanti aja, Bu. Kalau kuali kan nggak kayak gini. Beberapa kasus saat ditanya kenapa ngambil subjek di situ, anak-anak yang kuali itu kesulitan menjawab. Padahal ada yang disebut dengan teknik sampling, teman-teman. Memang tidak secara spesifik yang kuali itu harus detail banget seperti kuanti dalam menjelaskan sampling. Tapi tetap ditanya atas dasar apa pengambilan subjek itu. Misal saya ambil contoh ya, kemarin itu ada yang meneliti tentang eh apa tuh namanya eh suami istri LDRan gitu ya, suami istri LDRan. Dia mengukur tentang, aduh istilah klinisnya apa saya lupa, attachment. Jadi kedekatan kedekatan emosional antara hubungan suami istri kayak gitu yang LDR. Nah, kan kalau kuali cukup subjeknya tiga gitu ya. Nah, terus ditanya sama penguji, atas dasar apa kamu memilih subjek ini? Jadi subjek dia tuh satu tuh kalau nggak salah TNI, jadi istri TNI gitu ya. Terus yang kedua tuh PNS kalau nggak salah. Terus satu lagi ibu rumah tangga, maksudnya tidak berbasis TNI atau PNS, jadi yang wira swasta gitu. Nah, terus kan ditanya lah, dasarnya apa? Karena tidak ada benang merahnya, maksudnya yang satu tinggal di asrama TNI, yang satu PNS di perumahan mana, yang satu di... Terus ini kamu melihatnya berdasarkan apa? Sampling subjeknya apa? Nah, dia nggak bisa juga mengklaim, lah ini semua di wilayah Sleman, Bu. Gitu. Lah harusnya kan kamu berarti mencari sejumlah orang yang LDR di wilayah Sleman gitu kan. Terus di dirunut mana yang mau dijadiin dengan dasar apa gitu, dijadiin subjek dengan dasar apa nah gitu. Nah, jadi tetap teman-teman harus paham nih teknik sampling agar teman-teman tidak, ya karena ini teman saya Bu, kedekatan tertentu. Nah, itu kan nggak boleh. Dalam penelitian kita nggak boleh bias karena itu kantor saya, karena itu tempat kerja saya, karena itu teman saya, karena itu eh, yang paling mudah di wilayah saya itu kan nggak boleh jawaban seperti itu. Harus jawaban secara ilmiah. Yaitu apa? Sesuai masalahnya, harus bisa bilang karena masalahnya itu gitu. Oke, jadi teknik sampling ini ada dua, probability sampling artinya yang bersifat acak atau random gitu ya, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota populasi yang terpilih. Yang satunya non probability sampling itu adalah teknik non acak atau tidak random yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk digunakan ketika sulit mengakses seluruh populasi. Nah, paham nggak bedanya? Jadi misalnya kalau yang probability ya, ini kan acak atau random. Misalnya kalian mau meneliti tentang kenakalan remaja se-DIY, kenakalan remaja di DIY atau eh, tingkat agresivitas remaja DIY, se-DIY, SMA di DIY misalnya gitu. Nah, pada probability sampling, kan SMA di DIY itu ada banyak. Kalian berarti harus mendata dulu, misalnya ada berapa? 100 SMA misalnya gitu. Dari 100 SMA, berarti kan kita harus bikin ciri-ciri subjek nih. Misalnya kalian punya alasan eh, yang agresif itu biasanya di udah mau lulus-lulus Bu gitu. Atau misalnya jangan mau lulus lah ya, yang baru masuk SMA, jadi siswa baru karena masih terbawa eh, semangat pas di SMP tuh masih belum dewasa misalnya gitu. Nah, berarti ciri-ciri subjek kalian adalah siswa SMA kelas 1 misalnya gitu. Laki-laki dan perempuan bebas karena tingkat agresif menurut kalian semua bisa. Atau kalau kalian punya alasan subjeknya laki-laki aja Bu, karena menurut teori tertentu menyebutkan bahwa tingkat agresivitas itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan misalnya gitu. Harus ada nih dasar teorinya. Oke, dari ciri-ciri itu karena tadi ya SMA se-Jogja udah banyak, terus nanti kalau kita petakan yang siswa kelas 1 dari semua SMA itu berapa ratus orang gitu. Nah, ini kan karena ciri-ciri kalian seperti itu gitu ya, sangat umum, maka semua itu berhak mendapatkan kesempatan sebagai subjek penelitian kalian. Artinya kalian harus melakukan apa nih? Kan nggak mungkin misalnya ada 800 se-DIY, 800 itu semua yang mau diteliti. Ya nggak selesai-selesai kan penelitiannya kan gitu.
Nah, berarti kalian melakukan random sampling, salah satu contoh di probability sampling ya, nanti saya jelaskan contohnya. Nah, karena 800 orang itu punya hak yang sama, karena nggak mungkin semua diambil, maka kita melakukan acak secara random dan memilih subjek mana yang terpilih. Hanya sejumlah 100 orang misalnya. Kenapa 100 orang? Karena kita memakai teori tertentu, misalnya ada yang disebut dengan teknik Slovin namanya, bagaimana dari total populasi itu yang diambil cukup hanya 5% gitu. Ada beberapa teknik dalam sampling, teman-teman. Berarti misalnya 5% dari 800 itu berapa? Nah, berarti hanya segitulah si subjek kita. Nah, seperti itu. Nah, itu yang random ya. Artinya dengan tadi kapasitas besar subjeknya, nah kita maka mengambil secara acak. Nah, yang satunya, yang non-probability sampling ini adalah teknik non-acak. Non-acak ini artinya kita sudah memfokuskan. Saya itu nggak ngambil siswa SMA SDI, Bu. Saya ini ngambil di sekolah A, karena sekolah A ini menurut data itu masuk kepada tingkat tawuran yang paling besar di Jogja, misalnya gitu. Beberapa siswanya masuk kriminal, nah yang merujuk kepada agresivitas tadi ya, tadi kan contohnya agresivitas. Nah, jadi berdasarkan ini saya itu fokus kepada sekolah A, Bu, karena dasarnya ini tadi. Nah, ini berarti teman-teman tidak melakukan random. Di sekolah A sudah jelas tujuannya sekolah mana, terus tadi misalnya alasannya adalah siswa kelas 1 gitu ya. Nah, maka tinggal dicari aja berapa total siswa kelas 1 yang ada di sekolah A. Misalnya totalnya hanya ada dua kelas, sorry, ya. Totalnya hanya ada dua kelas, satu kelas itu 30 orang, berarti cuma 60 orang. Nah, si 60 inilah semuanya yang dikenakan. Nah, ini yang disebut dengan teknik non-acak atau nggak perlu di random gitu. Karena kita sudah merujuk kepada tempat tertentu, di mana tempat tersebut yang memang jelas-jelas ada masalah, seperti itu. Tapi kalau tadi kalian mengambil agresivitas SDIY, karena menurut kita, ya SDIY semua kemungkinan agresivitasnya tinggi, Bu, gitu. Nah, itu berarti pakai metodenya berbeda. Di teknik sampling yang acak atau probability ini ada 4 pilihan, teman-teman. Tadi ada simple random sampling, sampel diambil secara acak dari seluruh populasi seperti menggunakan undian. Jadi kayak tadi ya, misalnya listnya 800 siswa se-DIY, dari 800 tuh kalian ngundi. Undian, kan mau cari 100 orang doang gitu ya, pakai teknik Slovin tadi misalnya. Oke, yang diambil si C, si D gitu, di list lah nama-nama itu 800. Nah, terpilih lah tuh diundi, kalian mengundi dan tersisilah 100 orang. Nah, itulah yang mau dijadikan subjek, seperti itu. Terus ada stratified sampling. Ini populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau strata, lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata. Misal, kalian mau meneliti tentang apa yang mainnya di kecamatan gitu ya. Misalnya apalah kecenderungan perilaku berjudi online gitu ya misalnya di Kecamatan Gondokusuman misalnya. Di Kecamatan Gondokusuman itu ada berapa kelurahan? Nah, kalian punya ciri-ciri subjek tadi misalnya usia tertentu gitu ya. Usia tertentu, usia sekian-sekian, remaja, belum punya kerjaan atau apalah gitu ya. Nah, kalian harus mencari dulu jumlah orang tadi, misalnya remaja usia sekian-sekian, belum punya pekerjaan, dari 4 kelurahan. Misalnya di bawah Kecamatan Gondokusuman ada 4 kelurahan, misal gitu ya. Itu kalian cari yang masuk ke kategori itu ada berapa orang. Nah, itu namanya strata. Jadi di Kelurahan Baciro sekian, di Kelurahan Terban sekian orang. Nah, baru kita tentukan subjeknya itu mau diambil semua. Misalnya kan nggak merata tuh. Di Baciro ada 40 orang, di Terban sekian orang, sekian orang. Nah, itu kita acak tuh kayak gimana cara ngacaknya? Apakah perwakilan 10-10 dari setiap kelurahan, misalnya kayak gitu? Ataukah mau seperti apa? Nah, ini disebutnya strata. Karena kita apa tuh namanya? Melakukan kelompok-kelompok kategori di situ. Bisa juga kalau tadi kalian mau meneliti burnout di perawat misalnya gitu ya. Nah, perawatnya ternyata Bu, itu ada klaster-klasternya gitu. Jadi misalnya perawat senior itu sudah masa kerja sekian,
perawat yang masa kerjanya masih di tengah-tengah sama yang junior yang masih baru misalnya gitu. Atau kalian mau membedakan berdasarkan ruangan. Yang satu di ruangan ICU, yang satu di ruangan bangsal perawatan, yang satu di ruangan apa lagi gitu ya. Nah, itu namanya strata. Tentukan dulu atau cari dulu berapa-berapa jumlahnya, terus kita ambil persentase dari setiap wilayah. Dilakukan secara acak gitu. Nah, ini stratified sampling namanya. Ada lagi cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok cluster tadi, lalu satu atau beberapa cluster dipilih secara acak untuk diteliti. Nah, bedanya di stratified tadi kan kelompok-kelompoknya. Kalau di cluster, ini tadi misalnya tadi kalian kelurahan gitu tadi ya, beberapa kelurahan. Kita ambil salah satu kelurahan aja misalnya di cluster, seperti itu boleh. Itu ya kayak kemarin saya membimbing anak skripsi saya itu dia meneliti di wilayah SCBD, SCBD-nya Jogja. Apa tuh? Seturan, Condong Catur, SC Seturan, Condong Catur, Babarsari, Depok. Nah, itu salah satu yang kemarin dikritisi oleh penguji adalah bagaimana cara kamu menentukan sampelnya itu terwakilkan dari setiap SCBD-nya itu gitu. Nah, sehingga dia bikin bikin tabel gitu ya dibuat tuh masing-masing. Di wilayah Seturan ada berapa orang potensi yang subjeknya sama dengan kriteria ini, kriteria subjek. Di wilayah Condong Catur, Babarsari, Depok tuh dibuat baru disebutkan dia melakukan acaknya seperti apa gitu. Nah, ini klaster ya. Ada systematic sampling, sampel diambil berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap orang ke 10 dalam daftar sistematik tertentu ya. Jadi misalnya kalian mau meneliti di sebuah perusahaan, mana perusahaan itu pabrik yang karyawannya 1.000 orang misalnya gitu. Yang mau diteliti misalnya tentang eh, apa persepsi terhadap turnover misalnya gitu. Nah, ini kita membuat sistematis. Jadi dari list 1.000 nama misalnya gitu, kita mengambil eh, 20 pertama dari setiap kelipatan 50 misalnya gitu. Itu boleh. Jadi dengan penjelasan sistematik tertentu, tapi kita melakukan secara acak dan kita memilih seperti itu boleh gitu. Jadi di probability sampling poinnya adalah teknik acak ya atau istilah lain random. Nah, di non-probability sampling itu ada 4 juga, ada convenience sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses, siapa saja yang mudah dijangkau oleh peneliti. Nah, ini salah satu tadi yang saya bilang yang di wilayah SCBD tadi, itu kan kalau dia melakukan random ke semua warga se-SCBD gitu kan, itu kan kesulitan. Nah, jadi pakainya convenience sampling kala itu, yaitu apa? Karena yang difokuskan kepada apa temanya tuh tentang FOMO, teman-teman. Jadi orang itu sering tergoda FOMO tapi terkait eh, skincare. Nah, maka dia memang fokusnya kepada toko-toko skincare yang ada di wilayah CBD. Gitu. Jadi setiap ketemu seseorang dengan ciri-ciri yang sama, dia datang ke toko skincare, maka itu yang mengisi. Begitu sudah terpenuhi sebanyak 100 orang, maka cukup berhenti di situ. Seperti itu. Nah, itu convenience sampling. Jadi sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan akses yang mudah dijangkau oleh peneliti gitu. Karena kalau si peneliti harus merandom SCBD semua dengan usia tadi perempuan, remaja, usia sekian sekian, itu kan sulit seperti itu. Oke, lanjut ke purposive sampling. Peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya nih, kalian mau meneliti tentang kecerdasan emosional pada anak tunanetra, misalnya gitu. Nah, kan jelas yang dicari tunanetra. Berarti kan memang harus merujuk kepada sebuah tempat atau lembaga yang berkaitan dengan ada anak tunanetra, misalnya gitu. Nah, maka itu namanya purposive, sudah menentukan. Maka menelitinya hanya sejumlah anak tunanetra yang ada di lembaga itu aja gitu. Nah, itu jadi tidak perlu di random gitu, karena memang di situ cuma ada 30 orang ya, si 30-nya itu yang menjadi subjek, nah seperti itu. Oke, ada lagi kuota sampling. Ini agak mirip sama stratified yang tadi strata. Namun peneliti menentukan jumlah sampel dari tiap kelompok tanpa diacak. Sehingga distribusi karakteristik sampel sesuai populasi. Kalau yang tadi kan sudah ditentukan per strata gitu ya.
Terus kita random, kita acak. Kalau yang ini enggak. Jadi setelah ditentukan jumlah sampelnya, kita langsung tentukan aja subjek di situ berapa orang yang diambil dan siapa saja langsung kita pilih seperti itu. Nah, yang berikutnya snowball sampling. Nah, ini yang biasa dipakai di kualitatif, teman-teman. Digunakan jika subjek penelitian sulit ditemukan. Peneliti memulai dengan beberapa subjek awal, lalu meminta mereka merekomendasikan subjek lain yang juga memenuhi kriteria. Tadi, misalnya, dia tadi mau mencari tahu tentang pasangan LDR seberapa harmonis rumah tangganya gitu. Dia mulai aja mewawancarai dari pasangan yang LDR. Dari pasangan LDR itu dia dapat masukan bahwa itu teman saya juga LDR. Dia ternyata dalam harmonisasi keluarga tuh sulit dipertahankan karena komunikasinya agak sulit karena LDR nah gitu. Akhirnya kita snowball nih dari satu orang. Snowball tuh kan kayak bola yang bergulir ya. Dari satu orang dapat rekomendasi orang lain, kita wawancarai, kita jadiin subjek lagi, kita wawancarai lagi sampai ketemu subjek-subjek yang tepat sesuai dengan penelitian kita. Keluar tuh indikator perilaku dari aspek-aspek yang mau kita gali. Seperti itu. Ini jadi sering dipakai ya snowball sampling pada yang kualitatif. Oke, sudah selesai yang sampling, masuk ke langkah-langkahnya. Ini poinnya ya, teman-teman. Tadi saya seperti overview aja sebenarnya gitu ya. Apa itu masalah, bagaimana cara mencari masalah, metopennya seperti apa, terus ke teknik samplingnya seperti apa. Nah, di terakhir, teman-teman harus menentukan langkah terkait tema yang sudah kalian tentukan. Jadi pertama pastikan dulu latar belakang masalahnya. Artinya kalian harus memastikan bahwa tadi ada kondisi antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Nah, itu yang disebut dengan masalah. Seperti itu. Jadi kalau masalahnya masih nggak jelas, masih abu-abu, kalian masih sulit menjawab indikator perilakunya dari aspek tersebut. Nah, ini harus kalian perdalam lagi. Cari tahu lagi, gali lagi, benar masalah itu atau kalian sebenarnya sudah terlanjur punya asumsi tertentu yang itu belum tentu benar. Ini salah satu PR bias ya kalau kita adalah bagian dari tempat tersebut gitu. Kita kemungkinan tuh bias, oh ini kayaknya motivasi kerjanya daripada rendah gitu. Padahal belum tentu masalah motivasi. Jadi kita harus cari tahu di indikator perilaku itu cocoknya pada teori apa gitu. Jadi jangan jangan sengaja nyambung-nyambungin, lihat dulu teori motivasi kerjanya misalnya, terus dilihat aspeknya, terus kalian turunkan indikator perilakunya, terus kalian cocok-cocokin sama fakta di lapangan. Nah ini nanti kalian akan kesulitan saat penelitian. Karena nanti ternyata hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada, tidak muncul masalah itu. Malah nanti akhir penelitian kalian tuh malah nggak sinkron antara latar belakang masalah dengan hasil. Nah, jadi ketepatan di awal memilih judul itu penting. Kemarin salah satu anak bimbingan saya pas diuji itu juga dipertanyakan gara-gara eh, dia menganggap ada masalah nih terkait kecerdasan emosional, sorry, kecerdasan emosional apa kecerdasan spiritual gitu ya di sebuah pondok pesantren seperti itu. Nah, artinya kan membuktikan bahwa kecerdasan spiritualnya rendah nih kalau merujuk pada latar belakang masalahnya. Tapi hasil penelitian ternyata itu menunjukkan kategori subjeknya dia itu masuk ke kategori subjek sedang. Jadi kecerdasan spiritual itu sedang, artinya kan sudah cukup baik. Nah, salah satu penguji mempertanyakan lah, berarti salah dong hipotesismu di awal bahwa katanya kecerdasan spiritualnya rendah. Nah, padahal tidak seperti itu sebenarnya kalau dia paham. Kan ngelihatnya dari definisi ya teman-teman. Kecerdasan spiritual itu apa? Misalnya adalah kemampuan dalam mengendalikan diri bla bla. Jadi kalau kecerdasan spiritualnya tinggi, berarti kan kemampuan mengendalikan dirinya yang tinggi, gitu. Nah, berarti kan asumsi dia memang kalau di pondok pesantren spiritualnya emang tinggi dibandingkan yang tidak pondok pesantren, misalnya gitu. Nah, tapi dia ternyata salah memahami konteks kecerdasan spiritual tinggi atau rendah tuh kayak gimana gitu. Sehingga kategori subjek itu sedang ya berarti sesuai sama hipotesis harusnya gitu. Bayangkan dia kecerdasan spiritual rendah itu berarti eh, pada negatif perilakunya gitu. Maka subjek saya itu tidak sesuai itu. Padahal hipotesis di awal itu kecerdasan spiritualnya asumsi kita tinggi. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah, ini jadi tolong teman-teman pastikan dulu karena begitu hasilnya tidak sesuai dengan penelitian nanti harus punya PR mencari literatur yang mendukung terhadap hasil penelitian di mana itu tidak sejalan sama latar belakang masalahnya di awal. Seperti itu. Kadang-kadang kan
hasil tuh menunjukkan hipotesisnya malah berbeda gitu. Sebelumnya misalnya hipotesisnya adalah ada hubungan positif. Ternyata setelah hasil penelitian ada hubungan negatif kayak gitu. Pas pengujinya tanya, berarti hipotesismu ditolak. Nah, udah bingung dia jawabnya. Nah, ini kayak gini-gini teman-teman harus apa tuh namanya? eh perdalam pemahaman atau literatur dari latar belakang masalahnya. Terus saya masih memberikan kesempatan teman-teman ya, karena ini masih di awal. Saya kasih ketentuan referensi minimal 2 jurnal dulu, gitu ya, pendukung dari tema yang teman-teman pilih. Tapi ini harus jurnalnya jurnal baru, 5 tahun terakhir gitu. Kenapa? Ini asumsinya untuk menunjukkan bahwa penelitian ini atau tema ini masih up to date nggak sih zaman sekarang gitu. Jangan sampai ada istilah ini tuh judul-judul yang tidak up to date gitu ya, yang udah basi, yang udah banyak gitu. Nah, ini nanti kalau teman-teman ketemu dengan dosen-dosen tertentu, entah itu dosen SSK-nya atau nanti DPS-nya itu bahkan mensyaratkan lebih banyak lagi jurnal pendukungnya. Kenapa? Karena memang literasi yang banyak terhadap tema tersebut itu akan membuat teman-teman tuh lebih kaya. Kalau literasinya minim, maka teman-teman akan lemah dalam penyampaian latar belakang masalah, pada nanti dianalisa bab empatnya, nah seperti itu. Oke. Nah, berikutnya PR ke depan, teman-teman coba kerjakan kerangka outline skripsinya gitu ya. Nanti silahkan dilihat di Google Classroom, sudah saya update. Di situ tuh ada detailnya. Jadi latar belakang masalahnya apa, teorinya apa, subjeknya di siapa, lokasi penelitiannya di mana, seperti itu. Tidak otomatis langsung saya minta kumpulkan minggu depan, tidak, tapi minimal teman-teman sementara ini sudah bisa mereka-reka poin-poin dari outline skripsi ini. Masalahnya apa, teorinya apa, subjeknya apa. Ingat tadi pas UTS, nanti UTS-nya adalah teman-teman presentasi latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya itu di present. Jadi dari sini menuju UTS saya akan memperkuat terus pemahaman teman-teman terhadap latar belakang masalahnya. Nah, PR hari ini nanti teman-teman silahkan diperbaiki kembali terkait temanya. Apakah dari tadi yang saya jelaskan itu mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian, teknik sampling sudah benar nggak sih? Kalau belum dan ternyata masih pengen merubah tema, itu silahkan. Karena memang kita berproses sampai nanti di UTS untuk latar belakang masalah. Seperti itu. Jangan lupa dicek juga outline-nya ya, walaupun nggak langsung saya suruh minggu depan dikumpulkan gitu ya. Oke, selesai. Nah, silakan ada diskusi, ada pertanyaan, terutama mungkin terkait materi hari ini yang berkaitan dengan temanya teman-teman. Apakah kalian sudah bisa menentukan masalahnya memang tema itu sesuai nggak dengan masalah? Satu, metode penelitiannya kalian sudah ngerti nggak untuk pakai apa? Kuali, kuanti, eksperimen. Tiga, teknik samplingnya nanti kira-kira seperti apa? Udah kebayang nggak minimal yang acak atau tidak acak? Nah gitu. Oke, silakan. Saya Pak Basit. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam. Malam. Ini dari sini jadi ini lagi ya Bu, jadi apa banyak pikir lagi. Berarti bijaknya ya, kalau mungkin untuk saya pribadi mungkin ya, karena kan kemarin-kemarin tuh agak, aduh, ya nggak sampai nggak berani ngisi kan di formnya itu, karena masih coba cari referensi dan lain-lain kayak, aduh pokoknya belum duduk deh gitu. Terus berarti kalau misalnya gini Bu, saya katakan ini kan tadi saya nyatet tuh kayaknya ada hal yang saya highlight itu kayak kita butuh data, katakan data kasus. Berarti misalnya di Jogja itu sekarang sedang terjadi apa? Misalnya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya saya apa nyari data dulu gitu juga nggak apa-apa ya Bu ya. Maksudnya data-data kasus apa sih yang lagi penting gitu sambil sambil apa paralel sama oke temanya temanya ini tapi kalau saya nggak ada berarti kan saya harus oh kayaknya nggak relate deh kayaknya nggak masuk kayaknya coba ngarang ya udah berarti ganti gitu kali ya Bu. Aduh. Iya, betul, betul Basit. Jadi coba refleksikan kembali waktu kita OW kemarin, observasi wawancara. Kenapa ada form penjajakan dulu? Ingat nggak? Jadi di form penjajakan itu kita kayak melakukan screening awal, memotret keadaan secara umum dulu. Kenapa? Jangan sampai kita sudah terjebak dengan asumsi kita. Apalagi misalnya kita kenal kan, ini contoh OW dulu ya.
Kalian kenal sama teman tersebut, menurut kalian dia kemampuan mengelola emosinya rendah, soalnya dia gampang marah, Bu, gampang ngamuk-ngamuk. Jadi kalian sudah tersetting mempersiapkan guide wawancara dan observasinya itu ke regulasi emosi terus gitu. Padahal kita belum screening di awal gitu. Makanya kenapa kita lempar dulu screening awal itu berupa penjajakan, observasi wawancara penjajakan. Nah, dari situ baru kita mengkerucutkan tema. Jadi tema pun kan ada opsi-opsinya ya. Kalau teman-teman masih ingat saat penjajakan dulu. Secara emosional dia ternyata menonjol juga Bu, yaitu dia mudah sensitif misalnya gitu dari hasil penjajakan. Secara perilaku ternyata dia menonjol juga Bu. Dia kalau ada masalah ternyata memilih untuk mengurung diri di kamar. Nah, dari indikasi itu baru kita cari teori yang relevan. Baru itulah yang kita pakai menjadi tema di guide observasi wawancara kita. Nah, di kasus ini begitu juga deskripsi. Jadi nggak boleh kalian tuh sudah langsung berasumsi bahwa ini masalah komitmen, Bu. Ini masalah ini. Enggak. Artinya lakukanlah screening awal. Dan screening awal itu di setiap eh, tema-tema tertentu itu juga ada alatnya, teman-teman. Kalau teman-teman di klinis, itu misalnya salah satu contoh ada istilah DASS. DASS itu apa? Depression, Anxiety, Stress Scale. Skala pengukuran terhadap tingkat kecemasan, depresi, dan stres. Itu bisa mungkin menjadi screening awal saat teman-teman misalnya terpikiran bahwa kayaknya ini orang-orang ini termasuk kategori yang mudah cemas atau mudah stres. Coba di screening dulu, kasih tuh skala itu. Kira-kira bener nggak? Muncul nggak kategori stresnya minimal sedang ke tinggi? Kalau ternyata di situ dia milihnya kan dia skalanya tuh pilihannya misalnya gini, apakah Anda pernah merasa diri Anda tidak berharga? Pilihan jawabannya tidak pernah, nah, jarang-jarang, sering-sering sekali. Nah, kalau di statement-statement itu dia semua jawabannya tidak pernah gitu. Kok ya kita berani berasumsi bahwa ini subjek-subjek saya adalah orang-orang yang stres, Bu, yang cemas. Nah, seperti itu. Jadi memang langkah awal itu kita screening dulu. Nah, yang paling mudah screening itu kalau kita tidak punya skala atau alat ukur tertentu terkait screening awal gitu kayak tadi ada DASS. Kalian bisa pakai form penjajakan di OW dulu itu boleh. Nah, atau lebih umum lagi adalah lakukan wawancara terhadap kemungkinan calon-calon subjek. Dan wawancaranya itu masih pakai secara umum untuk bisa men-screening ini kira-kira orang ini tuh punya masalah apa sih gitu. Nah, dari situ nanti baru kita mengkerucut ke tema gitu. Pertanyaan pertama saat ujian skripsi itu yang paling ditekankan masalahmu ki opo. Nah, biasanya rata-rata pada kesulitan menjelaskan masalahnya apa. Karena apa? Karena nggak punya dasar yang kuat. Nah, nanti salah satu yang kalau teman-teman yang tertarik PIO, saya juga bisa kasih screening terkait ADO namanya. ADO itu adalah analisis diagnosis organisasi. Jadi ada sebuah skala, kalau bahasa umum ada kayak SWOT gitu ya teman-teman ya. Kita share ke karyawan, karyawan tuh ngisi, dari situ ada eh, 7 kemungkinan problematika yang selalu dihadapin organisasi. Jadi misalnya tentang kepemimpinannya, tentang sarana prasarananya, tentang rewardnya, tentang relasinya, ada 7 itu. Nah, dari situ baru kita nanti mengambil misalnya yang paling tinggi adalah problematika rewardnya, reward system di situ jelek gitu dari hasil screening pakai skala ADO tadi ya, analisis diagnosis organisasi. Nah, dari situ baru kita kerucutin lagi. Kenapa nih? Apa yang terjadi dengan rewardnya? Baru kita wawancarai satu persatu mendalam. Dari situ baru kita bisa menemukan, oh ternyata rewardnya belum memenuhi standar tertentu. Nah, bisa nih masalahnya. Coba kita lihat indikator perilakunya. Gara-gara itu mereka ternyata jadi tidak serius bekerjanya. Coba kita lihat nih tingkat produktivitasnya gimana. Kan jadi relate ya, nyambung kemana-mana. Nah, baru nanti kita temukan yang paling tepat. Jadi sesungguhnya masalahnya apa? Apa yang mempengaruhi apa? Upah upah rendah dia jadi malas bekerja. Apa malas bekerja karena upah rendah? Nah, kayak gitu-gitu. Atau karena kepemimpinannya yang nggak oke. Nah, kayak gitu. Nah, jadi gitu ya, Basit. Artinya benar teman-teman dalam menentukan tema itu juga harus sudah punya langkah screening awal dulu. Di mana dalam men-screening awal harus bisa melepaskan diri dari bias-bias dan subjektivitas. Maka tadi saran saya pakailah beberapa alat atau metode yang bisa dipakai screening. Kalau nggak ada ya bisa pakai analisa wawancara. Bisa pakai metode observasi dan wawancara di awal dulu dengan beberapa orang.
Karena biar nggak subjektif ya. Kalau nanti wawancarai si A, ternyata si B beda. Ya. Idealnya kan dirimu memakai perbandingan, misalnya kalau dalam konteks perusahaan, wawancarain bawahannya, wawancarai atasannya, wawancarai HRD-nya, cari benang merah dari problematika itu. Baru mengkerucut kepada tema tertentu terkait indikator perilaku atau aspek dari tema itu. Gitu. Gitu Basit. Boleh tanya lagi aku? Ke Mardi dulu ya. Masih nyambung? Iya, tapi nggak apa Mar dulu. Alah, anu aja biar sekalian aja Basit dulu deh. Oh ya udah Soalnya beda Basit. cerita nanti, Bu. Sudah beda cerita lagi nih. Ya oke silakan Basit. Berarti kalau misalnya apa untuk eh, katakan untuk screening awalnya kayak mungkin tadi kan ibu bisa pakai yang